Akuntansi Manajemen Sektor Publik oleh Karisma Atika Dewi dengan NIM C0E0220019. Latar belakang, akuntansi manajemen adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, penganalisaan, penyiapan, dan pengomunikasian informasi visual yang digunakan manajemen untuk perencanaan, evaluasi, dan pengendalian organisasi, serta untuk menjamin bahwa sumber daya digunakan secara tepat dan akuntabel. Akuntansi manajemen berbeda dengan akuntansi keuangan. Tujuannya, yang pertama, untuk mengetahui akuntansi sebagai alat perencanaan organisasi. Yang kedua, untuk mengetahui akuntansi sebagai alat pengendalian organisasi. Yang ketiga, untuk mengetahui proses perencanaan dan manajerial pengendalian organisasi. Dan yang keempat, untuk mengetahui peran akuntansi manajemen sektor publik. Bahasan utama A. Akuntansi sebagai alat perencanaan organisasi. Perencanaan merupakan cara organisasi menetapkan tujuan dan sasaran organisasi. Perencanaan meliputi aktivitas yang sifatnya strategis, taktis, dan melibatkan aspek operasional. Dalam organisasi sektor publik, lingkungan yang mempengaruhi sangat heterogen, faktor politik dan ekonomi sangat dominan dalam mempengaruhi tingkat kestabilan organisasi. Informasi akuntansi memerlukan untuk membuat prediksi-prediksi dan estimasi mengenai kejadian ekonomi yang akan datang dikaitkan dengan keadaan ekonomi dan politik saat ini. Informasi akuntansi sebagai alat perencanaan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Informasi sifatnya rutin atau ad hoc. 2. Informasi kuantitatif. 3. Informasi disampaikan melalui saluran formal atau informal. Informasi yang sifatnya rutin diperlukan untuk perencanaan yang reguler, misalnya laporan keuangan bulanan, triwulan, semesteran, atau tahunan. B. Akuntansi sebagai alat pengendalian organisasi. Untuk menjamin bahwa strategi untuk mencapai tujuan organisasi dijalankan secara ekonomis, efisien, dan efektif, maka diperlukan suatu sistem pengendalian yang efektif. Pola pengendalian organisasi berbeda-beda, tergantung pada jenis dan karakteristik organisasi. Organisasi bisnis karena sifatnya yang berorientasi pada perolehan laba, maka alat pengendaliannya lebih banyak bertumpu pada mekanisme negosiasi. Meskipun hal tersebut bervariasi untuk setiap organisasi dan tingkatan manajemen, sementara itu organisasi sektor publik karena sifatnya yang tidak mengejar laba serta adanya pengaruh politik yang besar, maka alat pengendaliannya lebih banyak berupa peraturan birokrasi. Dalam memahami akuntansi sebagai alat pengendalian, perlu dibedakan penggunaan informasi akuntansi sebagai alat pengendalian keuangan dengan akuntansi sebagai alat pengendalian organisasi. Pengendalian keuangan terkait dengan peraturan atau sistem aliran uang dalam organisasi, khususnya memastikan bahwa organisasi memiliki likuiditas dan solvabilitas yang cukup baik. Sementara itu, pengendalian organisasi adalah terkait dengan pengintegrasian aktivitas fungsional dalam sistem organisasi secara keseluruhan. Pengendalian organisasi diperlukan untuk menjamin bahwa organisasi tidak menyimpang dari tujuan dan strategi organisasi yang telah ditetapkan. Pengendalian organisasi memerlukan informasi yang lebih luas dibandingkan pengendalian keuangan. Informasi yang dibutuhkan lebih kompleks, tidak sekedar informasi keuangan saja. D. Proses perencanaan dan manajerial pengendalian organisasi. Perencanaan dan pengendalian pada dasarnya merupakan dua sisi dari mata uang yang sama, sehingga keduanya harus dipertimbangkan secara bersama-sama. Tanpa pengendalian, perencanaan tidak akan berarti karena tidak ada tindak lanjut untuk mengidentifikasi apakah perencanaan organisasi telah tercapai. Sebaiknya tanpa adanya perencanaan, maka pengendalian tidak akan berarti karena tidak ada target atau rencana yang digunakan sebagai pembanding. Perencanaan dan pengendalian merupakan suatu proses yang berbentuk satu siklus, sehingga satu tahap akan terkait dengan tahap yang lain dan terintegrasi dalam satu organisasi. Jones dan
Vandenberg membagi proses perencanaan dan pengendalian manajerial pada organisasi sektor publik menjadi 5 tahap, yaitu 1. Perencanaan tujuan dan sasaran dasar, 2. Perencanaan operasional, 3. Penganggaran, 4. Pengendalian dan pengukuran, 5. Pelaporan, analisis, dan umpan balik. C. Peran akuntansi manajemen sektor publik. Peran utama akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik adalah memberikan informasi akuntansi yang relevan dan handal kepada manajer untuk melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Peran akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik meliputi 1. Perencanaan strategik. Pada tahap perencanaan strategik, manajemen organisasi membuat alternatif program yang dapat mendukung strategi organisasi. Peran akuntansi manajemen adalah memberikan informasi untuk menentukan beberapa biaya program dan berapa biaya suatu aktivitas. B. Pemberian informasi biaya. Dalam akuntansi sektor publik dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, biaya input, 2 biaya output, 3 biaya proses. Peran manajer dalam menentukan dan melaporkan biaya dengan menggunakan informasi yang ada. Proses menentukan biaya meliputi 5 aktivitas. 1. Cost feeding, 2. Cost recording, 3. Cost analysis, 4. Strategis cost, 5. Cost reporting. Kesimpulan, akuntansi manajemen sektor publik memiliki kaitan erat dengan sistem pengendalian manajemen sektor publik. Sistem pengendalian manajemen sektor publik memiliki 2 komponen, yaitu proses pengendalian manajemen dan struktur pengendalian manajemen. Proses pengendalian manajemen melibatkan beberapa aktivitas, yaitu perencanaan, koordinasi, komunikasi informasi, pengambilan keputusan, motivasi, pengendalian, dan penilaian kinerja. Struktur pengendalian manajemen terkait dengan desain struktur organisasi yang tercermin dalam bentuk pusat-pusat pertanggungjawaban. Akuntansi manajemen sektor publik berfungsi sebagai penyedia informasi untuk pengambilan keputusan, pemberi informasi untuk perencanaan dan pengendalian bagi manajer publik. Akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik berperan merencanakan strategi pemberian informasi, biaya, dan tarif pelayanan.